Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أيها المشاهدون الكرام, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita rasakan dan kita lihat di sekeliling kita, baik tingkat daerah, tingkat nasional maupun tingkat dunia, manusia sedang mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, yaitu dengan datangnya virus corona. Kita semua paham dan yakin sekali bahwa ini adalah musibah, dan tidaklah sebuah musibah kecuali adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit orang mengomel, orang mengeluh dengan keluhan yang bahkan bisa berlebihan. Bahkan ada pihak-pihak yang sampai jatuh kepada syirik, meminta petunjuk keterangan kepada orang-orang pintar, orang-orang yang Rasulullah SAW larang untuk didatanginya. Rasulullah SAW menyatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasadaqa ma yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Riwayat Hakim. Barang siapa yang mendatangi dukun atau arrafan. Arrafan itu orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, seolah-olah dia tahu bahwa virus ini bagaimana dan bagaimana. Virus ini disebabkan oleh ini dan itu dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang sama sekali dia tidak ketahui, kemudian dia yakin tahu, itu namanya arrafan. Kepada keduanya Rasulullah menyatakan, "Man ata kahinan aw arrafan." Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, fasadaqa ma yaqulu, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang ditatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kufur terhadap Al-Qur'an dan kufur terhadap Al-Islam. Nauzubillah min dzalik. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim yang beriman, selayaknya kita menghadapi musibah dengan benar. Yang pertama, tentu kita yakin dengan penuh keyakinan bahwa musibah virus corona atau apapun adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab." Tidaklah suatu musibah menimpa di bumi maupun pada diri kalian kecuali telah tertulis di dalam kitab. Di dalam hadis adalah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Min qabli an nabraha, yaitu sebelum kami menciptakannya, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semuanya. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bab keimanan, sebagaimana kita sangat mengenal dengan dalil yang sangat terkenal, yaitu hadis Jibril yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, yang kemudian dinukil oleh Imam Nawawi di dalam hadis Arba'in yang sangat kita kenal, yaitu hadis tentang iman, di mana Jibril alaihissalam yang menyerupai manusia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni anil iman." Kabarkan atau terangkan kepadaku tentang iman. Maka di dalam penjelasan yang panjang, di akhir penjelasan tentang iman, Rasulullah menyatakan, "Antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah dalam takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kalau kita merasakan betapa susahnya menghadapi daripada suasana corona ini, sulit kita untuk melakukan interaksi sosial, sulit kita berbisnis, sulit kita melakukan berbagai kebaikan, ini bagian daripada takdir buruk yang memang Allah tetapkan buat kita. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita semua tahu bahwasanya keimanan sangat diharapkan. Akan tetapi Allah menginginkan bahwa keimanan kita tidak hanya berhenti di satu titik. Allah menginginkan keimanan itu naik. Allah inginkan naiknya keimanan, salah satunya adalah dengan diberikannya ujian. Banyak manusia mengira kalau dia sudah sholat, dia sudah ibadah, sudah banyak zikir, banyak melakukan kebaikan, pasti semua kenikmatan akan dia dapatkan. Maka ketika dia mendapatkan musibah, dia kadangkala kemudian tergagap-gagap. Apa salah saya? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja tanpa diberikan ujian? Di dalam ayat berikutnya adalah Allah mengingatkan bahwa orang-orang dahulu juga diuji. Karena dengan ujian itu memang Allah ingin mengetahui siapa yang shadiq, imannya yang jujur, dan siapa yang kadhib, siapa yang dusta di dalam keimanan. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menerima terhadap takdir Allah adalah akhlak yang sangat baik. Saking tingginya akhlak tersebut sampai Rasulullah SAW yang kurang apa sabarnya, beliau tetap memuji kepada orang-orang yang beriman yang mencapai kepada derajat tersebut. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, ajaban li amril mu'minin, li amril mu'min, sungguh menakjubkan, mengherankan kepada orang mukmin. Inna amruhu kulluhu khair, semua urusannya itu baik. Walaysa dzaka li hadin illa lil mu'min, dan yang demikian tidak terdapat kecuali kepada orang-orang mukmin. In asabathu sarra'u syakara, apabila dia mendapatkan segala kelapangan, kemudahan, rezeki dan lain sebagainya, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka syukurnya itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia mendapatkan daripada kesulitan, penderitaan dan berbagai macam kenistaan, sabar, maka dia kemudian bersabar. Fakana khairullah, maka sabarnya itu adalah baik baginya. Ibarat ban yang berjalan, maka ban itu ada kala di atas, ada kala di bawah. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang di atas dan di bawah itu takdir Allah. Yang paling penting bagaimana kita mensikapinya. Ketika di atas banyak-banyak bersyukur, ketika di bawah mendapat kesulitan, ujian, maka banyak-banyaklah bersabar. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang sekaligus kita ibnu Adam, maka Rasulullah menyatakan kullu ibni Adam khatta'un. Tiap-tiap Bani Adam itu pasti bersalah. Tiap menit, tiap jam, tiap hari banyak sekali kesalahan-kesalahan. Istighfar kita, ibadah-ibadah kita bisa jadi menghapus dosa, tapi bisa jadi tidak. Karena mungkin istighfar kita kurang mantap, salat kita kurang khusyuk. Walaupun Rasulullah menyatakan as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun bainahunna. Salat yang 5 waktu, Ramadan yang satu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya adalah mukaffirat, penghapus dosa. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, kita tidak tahu betapa banyak mungkin dosa-dosa kita yang masih tercecer. Maka boleh jadi diberangus dosa-dosa itu justru dengan kesabaran kita ketika menghadapi musibah. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, ma yusibal muslima, tidaklah menimpa musibah pada seorang muslim min nasabin, dari suatu keletihan, wala wasabin, daripada sakit yang panjang, wala hamin, daripada kegalauan, wala hudunin, daripada kesedihan, wala adha, daripada gangguan, wala ghamin, daripada kesukaran, hatta syaukati yushakuha biha, yushakuha, sampai duri yang menancap kepada diri kita, illa kafarallahu biha min khotayahu, kecuali dengannya Allah menghapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Setiap kita tentu sangat menginginkan dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah. Walaupun tentu setiap kita tidak menginginkan musibah. Tetapi musibah takdir Allah yang tidak bisa kita tolak, menerimanya dengan penuh keridhaan adalah bagian daripada akhlak yang baik, sekaligus juga menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin menginginkan kedudukan kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naikkan derajat kita, salah satunya adalah kita menjadi banyak daripada pahala-pahala yang bisa ditumpulkan dan kita terhapus dari dosa-dosa yang mungkin banyak kita lakukan. Tadi telah
sampaikan bahwa terhapusnya dosa salah satunya adalah dengan sabarnya kita dalam menerima musibah. Kalau kita ada musibah, ada kesulitan dan ada penderitaan. Tetapi ada hal yang kita kadang tidak tahu, bahwa umur kita yang pendek mengumpulkan pahala yang banyak ini sulit. Karena itu kita harus pandai-pandai memilih. Ada sesuatu yang tidak perlu pilihan. Musibah itu datang tidak bisa dipilih-pilih. Dia datang sesuai dengan takdir Allah. Sikap kita ketika kita menerima dengan penuh penerimaan, penuh dengan keridhaan terhadap takdir Allah, maka semua ibadah-ibadah yang dilakukan pada waktu musibah berlipat ganda dibanding dengan pada waktu tidak musibah. Rasulullah SAW bersabda dalam Tirmidzi, "Inna idhamal jazaa'i ma'al idhamil bala." Sesungguhnya besarnya daripada balasan Allah dari pahala adalah sebanding dengan besarnya bala, besarnya kesulitan, besarnya musibah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah terus kepada Allah dengan sabar dan tetap melaksanakan salat. Karena salat yang dilakukan pada saat kita mendapatkan kesulitan, pada saat kita terus merintih kepada Allah, jauh nilainya lebih besar. Sementara ada sebagian orang yang ketika mendapatkan masalah langsung kemudian memberhentikan sholatnya atau menurunkan kualitas daripada sholat. Ini hal yang tidak benar. Musyahidunul kiram, sesungguhnya di balik musibah ada hikmah yang sangat besar. Allah ternyata jadikan musibah, penderitaan, berbagai macam kesulitan itu adalah sebagai bahan introspeksi bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah." Tidak menimpa suatu musibah pada kalian, fabima kasabat aydikum, kecuali atas sebab daripada tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan dosa-dosa. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan tentang masalah tangan-tangan manusia di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fabima kasabat aydin nas, beliau menyatakan adalah wabima ma'asin nasi wa dzunubihim, adalah disebabkan oleh maksiatnya manusia dan dosa-dosa mereka. Karena itulah para pemirsa yang semoga dirahmati, tidak ada kata lain dengan datangnya musibah ini. Mari kita bertobat kepada Allah, karena kita yakin bahwasanya sebagian besar sebab musibah ini adalah karena dosa-dosa kita. Tobat kepada Allah maknanya an-nadamu taubat, menyesal adalah taubat. Menyesallah kita terhadap dosa-dosa kita. Tidak usah kita hitung besarnya dosa kita yang besar maupun yang kecil. Tiap kita merasa berdosa, merasa bersalah terhadap yang lalu-lalu, mari kita bertobat. Kemudian berhentikanlah kita terhadap apa yang menjadi kebiasaan salah kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah berazam kita untuk tidak melakukan lagi. Dan apabila dosa itu menyangkut sosial, pernah kita menyakiti orang lain, pernah kita mengambil hak-hak orang lain, ada satu tambahan yang harus kita lakukan, yaitu istihlal, yaitu kita minta halal. Kalau berbentuk barang kita kembalikan, kalau kita berbentuk kehormatan kita minta maaf dan minta ridha. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu madlamatun li ahadin min 'adhihi aw syai'in falyatahalhu minhu. Apabila orang itu ada satu dosa kehormatan kepada menzalimi orang lain, maka istihlallah saat itu juga. Maka mari dari sekarang tanpa harus menunggu Idul Fitri, kita mohon maaf mungkin kepada orang tua, mungkin kepada handai tolan, mungkin kepada pembantu, mungkin kepada karyawan kita atas kesalahan-kesalahan kita. Ada hak-hak orang lain, mari kita kembalikan. Mudah-mudahan dengan taubat dan nasuha kita semua, Allah akan memberikan kepada kita keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang beriman agar kalian mendapat keberuntungan. Mudah-mudahan keberuntungan itu adalah diangkatnya daripada musibah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.